Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar kan adik-adik? Semoga dalam kondisi apapun kalian semua tetap semangat untuk belajar. Kali ini Kak Tazkiyatul Fitria akan menemani kalian untuk belajar materi teks deskripsi. Namun, sebelum kita mulai pembelajarannya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian, silakan like, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pelajaran yang berikutnya. Kalian juga boleh nulis di kolom komentar loh, apa saja materi yang kalian inginkan untuk dibahas pada konten yang berikutnya. Sebenarnya, materi teks deskripsi ini sudah kalian pelajari sejak masih duduk di bangku sekolah dasar loh. Tapi, masih ingatkah kalian dengan apa itu teks deskripsi? Nah, bagi yang agak lupa, sekarang Kak Tazkiyatul Fitria ulang kembali ya. Nah, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah objek dengan sejelas-jelasnya atau serinci-rincinya sehingga pembaca seolah-olah dia melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau bahkan meraba sendiri seperti apa yang dituliskan oleh penulis. Jadi, semakin penulis itu pandai menggambarkan objek dengan detail, maka pembaca pun akan semakin mudah mengindra atau merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Begitu ya. Setiap teks itu memiliki ciri masing-masing untuk membedakan dengan teks yang lain. Nah, begitu juga dengan teks deskripsi. Dia juga memiliki ciri. Nah, apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama adalah mendeskripsikan suatu objek. Objek apa saja yang bisa dideskripsikan? Ya, bisa berupa orang, bisa berupa pantai, sekolah, atau bahkan hewan. Nah, dalam mengambil objek, kita cukup mengambil satu saja, tapi bisa digambarkan dengan detail agar pembaca mudah untuk memahaminya. Yang kedua, paragraf digambarkan dengan jelas. Contohnya, jika kita mendeskripsikan pantai Parangtritis misalnya, ada kata seperti ini. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terdapat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantainya bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Jadi, baik posisi atau letak, tempat, keadaan, warna, apa saja yang ada di dalam pantai Parangtritis itu sebisa mungkin dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat rincian. Jadi dirinci ya, contohnya pengunjung yang datang ke Pantai Parangtritis berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari kota Yogyakarta, tetapi juga berasal dari kota-kota lain, bahkan dari provinsi lain. Seperti dari Kediri, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Nah, di situ ada perincian siapa saja yang datang ke Pantai Parangtritis. Ciri yang keempat adalah
penggambaran suatu objek melibatkan kesan indera. Contohnya, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadikan pemandangan yang memukau. Nah, di situ ada kata melihat matahari terbenam. Berarti kan itu melibatkan indera mata, ya kan? Terus keindahan, ada istimewa, memesona, memukau. Itu kan melibatkan emosi tersendiri dalam ketika kita menyaksikan ya. Jadi bisa perasa kita ikut merasakan keadaan yang ada di dalam pantai Parangtritis tersebut. Ciri yang terakhir, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan oleh penulis. Contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, di situ ada kata rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Berarti ada apa? Seolah-olah merasakan langsung apa yang ada di dalam pantai Parangtritis. Bagaimana adik-adik untuk ciri teks deskripsi? Kira-kira sudah bisa dipahami ya? Secara garis besar, jenis teks deskripsi itu ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan isinya. Teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi teks yang berdiri sendiri sebagai sebuah teks dan menjadi bagian dari teks lain. Bisa jadi dia menjadi bagian dari teks puisi, menjadi bagian dari sebuah cerpen, atau bisa juga menjadi bagian dari lagu. Sedangkan berdasarkan isinya, teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah spasial. Nah, pada pola spasial ini, teks digambarkan berdasarkan ruang dan waktu. Dengan teratur, penulis menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Jadi apa yang digambarkan itu urut. Yang selanjutnya ada pola subjektif. Pola ini pengembangan paragrafnya berdasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu, dalam melihat objek. Nah, pola sudut pandang yang dimaksudkan ini berbeda dengan pola spasial. Kalau dalam pola subjektif ini, penggambaran berpatokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap objek yang digambarkannya itu. Yang namanya subjektif berarti boleh disertai dengan kata sifat. Misalkan kalau mendeskripsikan tempat, boleh diberi kata indah, terus elok, istimewa, ramai, bersih, dan sebagainya. Jika mendeskripsikan orang, boleh diberi kata cantik, dia lembut, sabar, ramah, dan sebagainya. Itu kalau subjektif. Dan pola yang terakhir adalah pola objektif. Pada pola ini, penjelasan mengenai objek digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek
objek yang sebenarnya tanpa ada tambahan opini dari penulis. Begitu ya adik-adik, sudah bisa menjelaskan kan? Atau memahami perbedaan teks deskripsi yang satu dengan yang lainnya. Teks deskripsi juga memiliki struktur. Yang pertama, strukturnya adalah identifikasi. Nah, ada apa saja di bagian identifikasi ini? Ada nama objek. Kemudian jika yang dideskripsikan itu adalah sebuah tempat, maka harus ada lokasi dari objek tersebut serta gambaran umumnya. Contoh, saya akan membuat teks deskripsi berupa pantai. Pantai Kute merupakan sebuah pantai yang sangat indah. Lokasi Pantai Kute berada di Kabupaten Badung. Letak Pantai Kute dekat dengan Bandara Ngurah Rai serta berjarak sekitar 9 km dari Denpasar. Kute merupakan sebuah pantai yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun di internasional. Di Pantai Kute terdapat berbagai fasilitas, antara lain akomodasi yang bervariasi, restoran, bar, serta tempat berselancar yang sangat terkenal di dunia. Dari contoh identifikasi tersebut sudah memenuhi syarat ya. Nama objek sudah disebutkan di bagian awal, yaitu Pantai Kute. Kemudian lokasinya ada di mana? Dekat Bandara Ngurah Rai serta berjarak sekitar 9 km dari Denpasar. Dilanjutkan dengan gambaran umum. Gambaran umum tentang Pantai Kute tadi apa? Ya, sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di internasional. Struktur yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini harus lebih rinci. Biasanya tidak hanya satu paragraf, boleh 2 atau 3 paragraf. Apa saja yang harus ada pada deskripsi bagian? Jika kita melanjutkan teks deskripsi tentang Pantai Kute tadi, maka harus dijelaskan tentang fasilitas, kondisinya, dan keadaan di Pantai Kute tersebut. Contohnya, di Pantai Kute, Anda akan melihat banyak wisatawan dengan berbagai aktivitas yang mereka jalani. Para wisatawan biasa berjemur, bermain layang-layang, bermain voli, berjalan-jalan, serta bermain sepak bola pantai. Pantai ini merupakan sebuah pantai yang sangat ramai setiap harinya. Kemudian pada paragraf selanjutnya dilanjutkan. Aktivitas yang ada di Pantai Kute tidak hanya berlangsung pada siang hari, namun juga pada malam hari. Berbagai jenis restoran menyediakan jam malam bagi para pengunjung, sehingga mereka bisa menikmati hidangan dan hiburan sepanjang malam. Nah, sudah dijelaskan ya fasilitas yang ada di Pantai Kute tadi. Ada restoran, bahkan restoran tersebut menyediakan jam malam untuk bermalam, menyediakan tempat untuk bermalam. Kondisinya pun bagaimana tadi? Ramai ya, baik di siang maupun di malam hari. Kemudian pada struktur yang ketiga itu ada penutup. Di dalam penutup ini berisi kesan umum penulis pada objek tersebut. Contohnya, Pantai Kute merupakan sebuah pantai yang sangat direkomendasikan bagi Anda. Selain menawarkan keindahan alam, lingkungan di sekitar pantai juga memberikan fasilitas yang berkelas. Nah, apa kesan penulis di situ? Sudah ada ya, dia merekomendasikan karena tempatnya yang
indah, menawarkan keindahan alam dan fasilitas yang berkelas. Berarti dia fasilitasnya bagus. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham ya tentang apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, kemudian jenis-jenisnya, bahkan sampai ke strukturnya. Nah, untuk video yang selanjutnya, Kak Taskia akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Biar adik-adik tidak ketinggalan, jangan lupa nanti subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.